Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menjalani aktivitas keseharian kita, terutama dalam menjalankan kewajiban kita sebagai pendidik. Nah, salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kebetulan kita akan menggerakkan kegiatan komunitas belajar kita yang ada di sekolah kita ini, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita akan membahas terkait dengan hal-hal positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan hal-hal apa saja yang termasuk dalam budaya-budaya positif di sekolah yang sebenarnya sudah kita terapkan selama ini, cuman biasanya kita masih belum bisa membedakan kira-kira biasanya yang budaya-budaya positif, maksudnya bukan dalam hal belum mengetahui, tetapi untuk memasukkan kategori yang mana sebenarnya yang termasuk budaya-budaya positif. Nah, pada kegiatan ini selain kegiatan Kombel Lamaca kita yang ada di sekolah ini, ada juga kegiatan saya selaku calon guru penggerak, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi sebelum kita masuk pada materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, apakah setuju atau tidak setuju? Kira-kira apakah Bapak setuju atau tidak? Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju, iya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, iya. Jadi terkait dengan jawaban-jawaban ini, insya Allah sebentar kita akan bahas bersama. Nah, yang pertama, bahwa topik pembahasan kita pada kegiatan Kombel hari ini adalah yang pertama itu nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Jadi kita akan membahas dulu yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan kegiatan kepalan tangan. Jadi dimohon Bapak dan Ibu mungkin bisa dulu berdua dengan teman. Kemudian ada yang bertindak sebagai A dan ada juga yang bertindak sebagai B. Nah, kemudian kita diharapkan dapat menyobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Bapak dan Ibu, dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah kepala. Nah, inilah yang dilakukan oleh kita yang bertindak sebagai A. Kemudian sebagai teman Anda yang bagian B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda tersebut yang ada di kepala tangan tadi teman kita A. B bisa membujuk, ya dibujuk, bisa diancam, bisa dihardik, bisa dirayu, bisa disuap, dan apa saja yang bisa kita lakukan agar bagaimana teman kita yang A ini bisa membuka kepala tangannya. Jadi saya siapkan dulu mungkin kertasnya. Kertas baru kita tulis di situ, kita tulis nama kita. Kertas kecil.
Tadi bilang sudah gitu. Kertas kecil. Kertas kecil. Dia kirim benda. Iya. Punau saya kirim mobil. Iya, kertas kecil. Kemudian yang bertindak sebagai A itu menggenggam kertas ini sekuat mungkin. Iya. Kita yang tulis di sini. Iya, yang bertindak sebagai A menulis benda yang paling berharga yang tidak mau kita berikan kepada siapapun. Dan si B itu bertindak sebagai orang yang mau mengambil apa yang ada di tangan kita. Kunci lama itu mana ya? Bisa perwujukin bancaan Oke, bukan Kita paham dengan siapa? kan di besar bukan kita ya. Kecil mati. Iya. Ini terus kita ya. Iya, jadi Bapak dan Ibu silakan dipilih kira-kira siapa yang bertindak sebagai A. Siapa yang bertindak sebagai A? Jadi yang bertindak sebagai A ini mempertahankan apapun yang ada di tangannya, dipertahankan betul. Kemudian yang bertindak sebagai B itu mencoba dengan sekuat tenaga, apapun menghardik boleh, digaratai, dirayu-rayu, disuap dan sebagainya, apapun agar bisa kita kasih itu yang ada di kepala tangannya. Iya, jadi benda yang paling berharga menurut kita yang tidak mau kita kasihkan ke orang lain. Dan teman kita si B ini merayu supaya bisa kita kasih. Iya. Jadi bagaimana caranya ya? satu orang praktikkan orang. Iya maksudnya berpasangan mungkin Ibu Nurhayati dengan Ibu Haslinda bisa mempraktikkan siapa yang bertindak sebagai A, siapa yang bertindak sebagai B. Iya, yang bertindak sebagai A itu menggenggam kertas yang ada tulisan benda paling berharga yang tidak mau kita kasihkan ke orang. Pokoknya jika ada misalnya Ibu Haslinda, tetapi Ibu Haslinda nabujuki apapun caranya, bisa diancam, bisa dihardik, pokoknya segala macam. Betul Ibu aku sana doi, yang penting bukan tahan, terserah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk merayu? Iya, pokoknya yang bertindak sebagai A ini menulis apa yang menurutnya paling berharga yang tidak mau kita kasihkan ke orang. Nah, ya, iya. Ya, itulah sebenarnya motivasinya yang B ini. Kira-kira kalau saya paksa ini orang, apa yang saya dapat dari dia kira-kira? Iya. Kan ini kita tidak tahu apa isi kepala tangannya. Jadi tidak ditahu oh kira-kira pun aku saling ini doi si bilang sabu, ayo sempat nanu songkok dilalang, kan rugi ya. Kan begitu ceritanya. Iya. Iya. Tidak maksudnya itu. Iya. Apa benda yang paling berharga yang tidak mau kita kasihkan ke orang? Ada itu kipas saya nih. Jadi kan kami kita genggam, kemudian Bu Haslinda, nah rayu-rayu kita kasih ke itu ku kasih bagi uang. Ya disitulah sebenarnya akan kita bahas siapa yang mau membuka kepala tangannya, siapa yang bertahan tidak mau membuka. Itu sebenarnya akan kita bahas. Ya jangan sampai
Oh, contoh Ibu Nurhayati, ada benda yang paling berharga menurutnya diraih sama Rasulullah dikasih, mah itu saya kira mungkin sayang kak. Oh ini paling ambil nih, kan begitu. Nah, pasti ada motivasi dalam cerita. Kenapa aku kasih Bos Linda? Oh mungkin karena saya sayang sama dia, ku anggap anak, kan begitu. Kemudian ada juga teman kita itu yang tidak mau membuka kepala tangan. Pasti kan ada juga alasannya. Kenapa tidak mau aku kasih? Oh, itu benda paling berharga bagi saya. Kan begitu. Jadi sebentar akan kita bahas bersama siapa yang membuka, siapa yang tidak. Iya. Tapi si B tidak tahu apa yang digenggam. Si B tidak tahu apa yang digenggam. Makanya jangan sampai kita suap teman tak, oh kasih 100.000. Ternyata pulpen dilarang tulis karena menurutnya pulpen adalah benda yang paling berharga bagi dirinya karena dia adalah seorang siswa. Ternyata merugi lagi. Oh dulu gimana ya kalau si bilang asal ada pusari lagi kusuap kami. Nah ternyata pulpen dilarang. Kan begitu. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini yang tadi kita bahas. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Kalau iya, apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Mungkin saja karena merasa kasihan, merasa bahwa oh panggap anak atau panggap saudara. Dan juga yang nomor 2, kenapa Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Contoh tadi pulpen, karena merasa bahwa saya sebagai siswa, benda yang paling berharga di sekolah saya adalah pulpen. Karena kapan saya tidak pulpen, saya tidak bisa menulis. Nah ini pertanyaan ketiga yang bisa kita pikirkan bersama. Siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa kira-kira? Apakah si A atau si B? Si A. Si A, oke. Nah, ini. Dr. William Glasser itu menganalogikan bahwa banyak sekali miskonsepsi terkait dengan kita sebagai guru. Yang pertama, kita mengilusikan bahwa kita bisa mengontrol siswa, kita bisa mengontrol murid. Padahal tadi kita sudah praktekkan bahwa karena yang sebenarnya yang memposisikan diri sebagai A itu adalah siswa dan kita sebagai guru itu B. Makanya tadi ada guru yang berhasil membujuk siswanya, ada guru yang tidak berhasil membujuk siswanya karena minta unasuki mana. Nah ini ilusinya, kita selalu berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tetapi ternyata tidak. Di sini tadi kita sendiri yang mengatakan bahwa yang mengontrol diri, yang bisa memegang kendali, membuka dan menutup kepala tangan itu adalah si A. Iya, Arab topi. Mana ini pas sampai gua, pun Anda buka telapak tanganku, pasti saya tidak mau, pasti saya bertahan. Dan sama dengan anak-anak kita sebenarnya, sama dengan anak-anak kita ini, kita selalu beranggapan bahwa saya sebagai guru bisa mengontrol anak-anak saya. Kemudian yang kedua, kita selalu beranggapan bahwa jika saya melakukan kritikan dan membuat orang merasa bersalah, saya dapat menguatkan karakter itu anak. Nah, sebentar ini akan kita bahas bersama. Kemudian bahwa penguatan positif, bujukan, efektif dan bermakna. Ini kemudian kita selalu beranggapan bahwa pernah bujuk-bujuk menina anak ya kami. Tapi kan ternyata belum tentu. Ada guru ada tadi teman yang memposisikan dia sebagai B, membujuk si A, ternyata tidak mau buka kepala tangannya. Ini membuktikan bahwa bujukan itu tidak efektif dan tidak bermanfaat untuk sebagian siswa-siswa kita. Jadi tidak bisa kita memukul rata bahwa oh ternyata semua siswa kalau dibujuk itu sudah menurut. Ternyata tidak. Kemudian kita selalu mengilusikan karena kita sebagai orang dewasa, kita itu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak. Itu tidak berlaku. Jadi kita selalu memposisikan diri karena saya orang dewasa, saya bisa memaksa anak-anak saya yang masih kecil. Itu. Di sini kita selalu beranggapan, oh saya ini sebagai guru dan murid-murid saya itu masih anak-anak. Saya memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak. Contohnya tadi mungkin Pak Sapri yang bertindak sebagai siswa itu dianalogikan tadi bagian A, itu mungkin tidak mau membuka, biar dibujuk sama Ibu Hana, Ibu Nirwana yang memposisikan diri sebagai B itu dibujuk-bujuk, kuat pakai tetap tidak mau. Ini memposisikan bahwa
kita sebagai orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol diri untuk diri sendiri? Ya, ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu memaksa anak-anak kita untuk selalu berpandangan sama dengan kita, duduk yang rapi dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena contohnya begini, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat saya berdiri di sini, saya menanyakan Pak Sapri bagaimana bentuk tubuh Pak Arman. Mungkin saja Pak Sapri mengatakan bahwa dia punya janggut. Kalau Ibu Nirwana, gemuk. Kalau Bu Linda mungkin mengatakan rambutnya lurus. Kalau Pak Ahmad mungkin bilang Pak Arman itu cadel. Dan begitu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Pak Sapri tidak bisa mengatakan bahwa Bu Nirwana bukan gemuk, Pak Arman itu punya janggut. Tapi kita masing-masing punya pandangan terhadap dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita harus sama dengan orang lain. Artinya kita sebagai guru itu tidak bisa mengubah pandangan siswa kita terhadap dunia. Jadi mungkin saja kita beranggapan bahwa kita contoh melihat ke belakang, ada pisang. Ternyata pisang itu daunnya hijau. Nah bilang siswa, tidak Pak, pisang itu daunnya coklat. Kenapa coklat? Kering daunnya. Kan begitu. Tapi kita memaksakan tidak, nak. Pisang itu daunnya hijau. Kata siswa, tidak, coklat. Itu kan kita tidak bisa memaksakan pandangan kita terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ternyata bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, kita menganggap bahwa siswa-siswa kita yang malas ikhlas kita itu, ini anak itu kamu menganggap bahwa itu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin ada anak-anak yang malas menulis dan bilang, ternyata guruku membosankan caranya mengajar. Kan bisa terjadi begitu. Jadi kita jangan menganggap bahwa walaupun sebenarnya juga ini kita sama-sama belajar, saya cuma bisa memberikan pemahaman seperti itu, tetapi di kelas saya juga sering begitu. Dan ini kita sama-sama belajar. Kemudian bahwa kita bisa melihat orang lain itu berperilaku buruk, tetapi kita tidak mengetahui apa tujuannya berperilaku seperti itu. Tadi saya katakan bahwa ada mungkin siswa yang malas menulis, mungkin karena gurunya berceramah terus, bisa saja kan begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini pikiran yang masih tidak sesuai dengan teori kontrol. Bahwa dari percobaan tadi yang si A dan si B ini ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Sama juga dengan posisi anak-anak kita, bahwa hanya mereka lah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah memfasilitasi. Nah kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata itu tidak. Karena terbukti ada orang atau teman kita yang dia dipaksa bagaimana tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya ini namanya ini palece. Nah gagal di palece biasa dipaksa pimpin anak cocok. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya jika ada sesuatu yang dianggap harus mendapatkan pemaksaan, maka yang pertama kita lakukan adalah menanyakan apa tujuan mereka melakukan seperti ini. Apakah untuk kesenangan ataukah untuk yang lain? Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Tadi dari praktik yang kita coba itu, pasti kalau sebagian A menganggap bisa membujuk yang si A, mohon maaf, yang si B bisa membujuk si A, pasti si B ini mana ternyata berbeda ya. Kan begitu. Padahal kita harus berpikir menang-menang. Bagaimana siswa senang, kita pun bahagia.
Nah, selanjutnya kata disiplin. Jadi disiplin ini sebenarnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tetapi dalam budaya kita ini kata disiplin sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita biasa mendisiplinkan anak-anak mungkin dengan menyiram bunga dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang ingin kita capai untuk setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini yang tadi yang kita bahas, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kita kadang. Jadi kita jangan menganggap bahwa walaupun sebenarnya juga ini kita sama-sama belajar, saya cuma bisa memberikan pemahaman seperti itu, tetapi di kelas saya juga sering begitu, dan ini kita sama-sama belajar. Nah, kemudian bahwa kita bisa melihat orang lain itu berperilaku buruk, tetapi kita tidak mengetahui apa tujuannya berpikir, berperilaku seperti itu. Tadi saya katakan bahwa ada mungkin siswa yang malas menulis, mungkin karena gurunya berceramah terus saja kan begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini pikiran yang masih tidak sesuai dengan teori kontrol, bahwa dari percobaan tadi yang si A dan si B ini ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Sama juga dengan posisi anak-anak kita, bahwa hanya mereka lah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah memfasilitasi. Nah, kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata itu tidak, karena terbukti ada orang atau teman kita yang dia dipaksa bagaimana tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya ini pun namanya ini palece. Nah, gagal di palece biasa di masa mimpin anak cocok. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya jika ada sesuatu yang dianggap harus mendapatkan pemaksaan, maka yang pertama kita lakukan adalah menanyakan apa tujuan mereka melakukan seperti ini. Apakah untuk kesenangan ataukah untuk yang lain? Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Tadi dari praktik yang kita coba itu, pasti kalau sebagian A menganggap bisa membujuk yang si A, mohon maaf, yang si B bisa membujuk si A, pasti si B ini mana ternyata kubeta ya. Kan begitu. Padahal kita harus berpikir menang-menang. Bagaimana siswa senang, kita pun bahagia. Nah, selanjutnya kata disiplin. Jadi disiplin ini sebenarnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tetapi dalam budaya kita ini kata disiplin sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita biasa mendisiplinkan anak-anak mungkin dengan menyiram bunga dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang ingin kita capai untuk setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini yang tadi yang kita bahas, teori motivasi perilaku manusia.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kita kadang berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, saya tidak melakukan pelanggaran di kelas. Ini sebenarnya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian bisa saja ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Oh, pernah Andre saya terlambat nak, aku kasih ke buku. Itu adalah motivasi dari luar. Kemudian sebenarnya tujuan disiplin positif ini adalah untuk menghargai diri anak sendiri itu. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Langora ani kodo dari sekolahku, pernah saya terlambat, kan begitu. Selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Ini penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sebentar akan kita bahas bersama. Nah ini dampak pemberian penghargaan. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh, kita sebagai wali kelas itu tiap selesai semester kita berikan hadiah anak-anak yang juara 1 sampai 3. Ini kita berlakukan terus menerus. Nah, tiba-tiba pada saat semester depan itu kita tidak belikan lagi buku. Pasti nak kasih soya apa je Pak? Iya, anda mengajar di kebun mengajar saya. Itu kan bisa merusak hukuman. Merusak hubungan. Apa je Pak? Iya, pernah nasuh masalah yanda mah. Kan begitu. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini maksudnya adalah anak-anak itu selalu berpikir bahwa saya ingin belajar karena saya ingin mendapatkan hadiah ini. Nah, ini yang akan menurunkan kualitas. Nah, bagaimana kemudian ketika tidak ada lagi penghargaan kita berikan ke anak, tidak ada lagi hadiah-hadiah yang kita berikan ke anak, biasanya anak-anak tidak mau. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, sama dengan tadi menurunkan kualitas, bahwa ketika masih diberikan penghargaan terus-menerus, maka mungkin anak-anak akan berpikir kreatif. Tetapi ketika hadiah ini kita hentikan, bisa saja anak-anak itu tidak mau lagi berpikir kreatif. Nah, yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, dalam bentuk ini yang bentuk program kebajikannya itu memberikan apresiasi. Kita bisa memberikan pengakuan secara khusus. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid, dan melakukan pengakuan itu secara konsisten. Ketika anak-anak kita berhasil melakukan tugasnya, maka kita akan melakukan apresiasi secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya diperhatikan nilai kebajikan bahwa kita ingin mendapatkan rasa empati yang besar sekali, rasa simpati. Situasinya itu terjadi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Biasanya kalau kita selalu memberikan penghargaan-penghargaan itu, biasanya kemarin ku bantu temanku pinjam pulpen, nah bilang ke ibu, besar sekali kita bisa pinjamkan nih pulpen tan anak, itu mantap. Nah, hari ini ku pinjam juga pulpen temanku, tidak ada lagi penghargaan makasih ke guruku, tidak lagi pintar, maka itu akan mengurangi nilai anak-anak untuk melakukan kebajikan. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi berbeda hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu tidak sama. Jadi kita bisa lakukan tindakan guru seperti mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, maka inilah yang termasuk hukuman. Nah, kira-kira untuk membedakan hukuman dan konsekuensi itu bisa kita kita bisa bedakan dalam hal kesepakatan.
Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, kita langsung memberikan hukum kok lari keliling lapangan. Padahal sebelumnya kita tidak pernah memberikan kesepakatan dengan anak kita, nak, kalau terlambat konsekuensinya itu adalah lari keliling lapangan 5 kali umpama. Nah, perbedaan dengan konsekuensi bahwa di konsekuensi itu ada kesepakatan. Sepakat memang mungkin sebelumnya sama anak terlambat 15 menit masuk kelas, maka kita tinggal di kelas juga 15 menit pada saat jam istirahat. Itu adalah konsekuensi, tapi kita harus melakukan kesepakatan dulu dengan anak-anak. Tetapi kalau kita langsung melakukan, maka itu adalah sebuah bentuk hukuman, dianggap sebuah bentuk hukuman. Nah, kita coba lihat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini karena sudah melakukan kesepakatan bahwa jika kita melakukan mencoret-coret kertas tugas teman, maka kita wajib menggantinya. Ini, maka kita bisa sekali lagi saya sampaikan bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensi hanyalah pada kesepakatannya. Hukuman itu langsung diberikan ketika terjadi pelanggaran, dan konsekuensi itu adalah ada kesepakatan awal sebelum terjadi pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan. Ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tiba-tiba disuruh anak lari keliling lapangan atau berjemur di lapangan. Tetapi kalau konsekuensi ketika anak-anak kita terlambat datang ke sekolah dan kita hukum untuk berjemur, walaupun memang sebenarnya tidak boleh lakukan lagi, maka anak-anak merasa, oh saya harus melakukan karena saya sudah konsekuensi, sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan guru-guru saya dan teman-teman saya bahwa jika saya terlambat maka saya pasti akan dijemur, dan begitu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, kita bisa sama-sama ketahui bahwa jika ada kita berikan hukuman itu fisik maupun hatinya akan terluka. Nah, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak-anak tetap tidak merasa nyaman karena mungkin dihukum, tetapi sebentar jika merasa oh memang harus dihukum karena saya terlambat. Kemudian anak membenci kedisiplinan, dan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu kita paksa anak-anak, kita paksa, tidak mau lari, tidak ada nilaimu. Tetapi kalau konsekuensi, anak-anak akan menanggapi baik, oh ternyata memang haruskah dihukum, atau haruskah berjemur karena saya langgar kesepakatan yang telah kita buat bersama. Nah, inilah perbedaan-perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Kalau kan biasanya sekarang itu biasa kita bikin peraturan kelas, peraturan sekolah. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kalau peraturan itu adalah sesuatu yang belum tentu kita sepakati. Kalau peraturan karena palasi dibuat, dilarang makan di kelas, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita harus membicarakan dengan siapa yang akan melakukan keyakinan ini, peraturan-peraturan yang kita buat. Tetapi ini, kalau peraturan itu kita langsung saja. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kan untuk keselamatan. Tetapi apakah pihak kepolisian pernah meminta kita bahwa kita harus bersepakat hari ini semua warga masyarakat yang ada di Indonesia kalau mengendarai mobil, motor harus pakai helm? Itu tidak pernah dilakukan. Tetapi inilah bentuk contoh-contoh peraturan. Langsung saja diterapkan tanpa ada kesepakatan dengan yang akan menjalankan. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Ini adalah bentuk-bentuk peraturan yang harus dilakukan oleh orang, suka tidak suka harus dilakukan. Ini juga mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini juga peraturan karena kita tidak pernah bersepakat bahwa oh jam 8 acaranya, tetapi kita dipaksa untuk datang bahwa
peserta pelatihan harus datang jam 8. Inilah yang membedakan keyakinan kelas dan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, maksudnya bentuk positif. Kalau peraturan itu biasanya disebutkan dilarang dilarang makan dan minum di dalam kelas, begitu, atau dilarang mencoret-coret fasilitas sekolah. Nah, kalau kita mau buat keyakinan kelas dalam bentuk positif, contoh tadi yang dilarang membuang sampah di dalam kelas, ini dalam bentuk positifnya kita bisa buat selama di dalam kelas kita harus menjaga kebersihan kelas kita. Tidak ada lagi kata-kata yang berbentuk negatif seperti dilarang. Jadi penggunaan kata dilarang itu sudah tidak digunakan lagi dalam membuat keyakinan sekolah maupun kelas. Kemudian ini yang terakhir juga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tidak kita yang bertindak sebagai guru itu, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama, kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, jaga fasilitas sekolah. Yang ketiga, menghargai teman dan guru. Itu tidak boleh, tetapi bagaimana semua warga kelas itu ikut berkontribusi. Jadi yang kita mintai pertama pendapat itu adalah anak-anak kita. Kemudian kitalah yang membuatnya dalam pernyataan universal dan membuatnya dalam bentuk positif. Karena bisa saja anak mengatakan, wah Pak bagus, dilarang buang sampah di dalam kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kalau bentuk peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah kalau keyakinan kelas, sisa kita tulis tanggung jawab, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Itu kalau keyakinan kelas itu sisa kita tulis kesehatan. Iya, silakan Ibu. Terkait dengan keyakinan kelas, tentang kesepakatan kelas. Kalau saya menyimak apa yang disampaikan, kayaknya ada persamaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Apakah memang sama atau memang hanya beda? Jadi ini juga pernah sempat saya pertanyakan di waktu saya kebetulan Lokakarya 2. Apa yang membedakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Ya, jadi informasi yang saya dapat dari narasumber itu bahwa kesepakatan itu ini karena yang saya tanyakan itu adalah sebenarnya guru SMP. SMP itu kan ada wali kelas, ada guru mata pelajaran. Jadi dia mengatakan bahwa kalau keyakinan kelas itu saya buat untuk anak wali saya. Tetapi kalau untuk kesepakatan kelas, saya buat di kelas-kelas yang saya masuki. Kenapa bukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas yang saya masuki? Karena saya menganggap bahwa ada wali kelas masing-masing yang bisa membuat keyakinan kelas. Jadi yang dia lakukan di kelas-kelas yang beliau ajari itu dia bentuk kesepakatan. Kita bersepakat saja. Kita bersepakat bahwa umpamanya menjaga fasilitas sekolah atau menjaga fasilitas kelas, kemudian saling menghargai. Karena kata-kata positif seperti itu diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dalam diri anak-anak kita itu bagaimana agar tidak selalu ada kata-kata negatif dalam seperti dilarang. Itu dilarang sekarang sudah tidak digunakan lagi untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ini kita bisa mungkin untuk pertemuan-pertemuan ke depan ini kita bisa kembali mengadakan pertemuan seperti ini bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi ada juga alur-alurnya.
Ya ini kemudian yang tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan dasar itu pasti bertahan hidup. Kita pasti mempertahankan bagaimana saya bisa hidup. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan kelima pemaksaan. Kita selalu mau diakui atas kemampuan kita. Itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang telah kita bahas bersama terkait dengan materi budaya positif, untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Dan jika sekiranya sudah tidak ada, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, oke. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Jadi apa-apa saja yang akan kita patuhi dan laksanakan selama kita berada di dalam kelas. Tetapi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi beda kalau peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya. Kalau peraturan itu cuman mengarahkan kita untuk laksanakan saja, tidak ada kesepakatan, ya, tidak sepakat tapi karena itu peraturan harus dilaksanakan. Tetapi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, bagaimana contoh-contoh keyakinan kelas? Kalau dulu peraturan kelas itu ada seperti dilarang ribut selama pembelajaran sedang berlangsung, ya. Nah, saya meminta kepada anak-anakku sekalian, kira-kira peraturan-peraturan seperti apa atau keyakinan-keyakinan kelas seperti apa yang akan kita terapkan di dalam kelas kita, ya. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya maunya Bapak, tetapi ini juga maunya anak-anakku sekalian. Oh, bapaknya kalau dalam kelas tidak boleh dimakan, begitu ya. Jadi sebentar ini kita akan membahas terkait dengan keyakinan kelas. Nah, yang pertama, kira-kira kesepakatan apa yang akan kita lakukan selama di kelas? Kira-kira apa? Tadi kan sudah saya contoh, dilarang ribut, tidak makan di dalam kelas. Apalagi kira-kira? Tidak bermain di dalam kelas. Iya, tidak bermain di dalam kelas. Oke. Yang kedua kira-kira yang kedua apa? Ya? Yang kedua apa kira-kira yang kedua? Itu tadi yang saya sebutkan, yang sebelum menyebutkan tidak bermain di dalam kelas, apalagi tidak akan di dalam kelas. Iya. Tidak makan di dalam kelas. Apalagi kira-kira, apakah hanya dua?
Bagaimana kalau dilarang ribut? Hah? Ya. Ribut. Apalagi kira-kira? Hah? Apalagi kira-kira? Kalau seperti ini menulis di meja, apa kira-kira? Iya, dilarang mencoret meja. mencoret-coret Meja. langsung saja fasilitas Sekolah. sekolah atau kelas boleh. Apa lagi? Kira-kira? Apakah hanya 4? Iya, itu termasuk di fasilitas kelas. Ya, apa lagi? Iya, bersungguh-sungguh saat pelajaran. Bersungguh-sungguh saat belajar. Apalagi? Bagaimana dengan teman yang suka mengganggu? Hah, kira-kira? Larang mengganggu teman. Ya. Ya, dilarang mengganggu. Nah, bagaimana kalau terlambat? Iya. Terlambat pergi masuk kelas, kira-kira bagaimana? Kira-kira? Harus tepat waktu. Nah, yang ke-8, bagaimana dengan yang piket? Kira-kira? Bagaimana kalau siswa yang piket harus datang lebih awal? Ya? Iya. Piket datang lebih awal. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Iya, dilarang membuang sampah. Sembarangan ya. Ternyata banyak ya aturan-aturan yang bisa kita bikin atau apa namanya keyakinan bisa kita bikin. Apalagi kira-kira? Memakai pakaian yang lengkap. Iya, memakai pakaian lengkap. Memakai pakaian atau seragam lengkap. Apalagi? Tidak boleh mengejek teman. Iya, tidak boleh mengejek. Teman. Tidak boleh mengejek teman. Apalagi? Tidak boleh bermain saat guru menjelaskan. Iya. Ini sudah ada nanti. Di dalam ini sudah ada. Ini juga bersungguh-sungguh saat pelajaran sedang berlangsung. Apa lagi kira-kira?
Iya. Mematuhi tata tertib. Ya, apa lagi? Bisa ada yang lain kira-kira? Menjaga kebersihan kelas. Oke. Cukup ya. Menjaga kebersihan kemudian kira-kira ya, kalau seumpama Moki tidak ada pulpenta, nah ada pulpennya teman tak dua, kira-kira bagaimana? Kita meminjam. Boleh langsung mengambil tanpa, berarti kita bisa masukkan lagi di sini, dilarang mengambil barang milik. Iya, oke, cukup ya. Nah, kalau kita perhatikan di atas masih banyak kalimat-kalimat negatif seperti tidak bermain di dalam kelas. Itu adalah contoh-contoh kalimat negatif yang mana kira-kira? Tidak makan di dalam kelas, ya. Apa lagi? Kalimat negatif yang mana kalimat negatif? Dilarang ribut. Kemudian nomor 4, dilarang mencoret-coret fasilitas sekolah. Kalau kalimat nomor 5, apakah masuk kalimat positif atau kalimat negatif? Positif, betul ya. Nomor 6, kira-kira termasuk kalimat positif atau negatif? Negatif. Itu sudah dipahami ya? Nah, tugas kita sekarang adalah mengubah kalimat-kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau tidak bermain di dalam kelas, kira-kira apa bahasanya sehingga kalimat ini bernilai positif? Tidak bermain di dalam kelas. Kira-kira bagaimana kalau menjaga ketertiban di dalam kelas? Ya, menjaga ketertiban di dalam kelas. Nah, berarti kita harus ini ya, diganti dengan menjaga ketertiban kelas. Nah, yang nomor 2, tidak makan di dalam kelas. Kira-kira kalau kita merubah menjadi kalimat positif, kira-kira apa? Bagaimana kalau makan di tempat yang telah disiapkan? Makan di tempat. Tempatnya di mana? Iya, tempatnya di kantin. Kita hapus lagi. Makan di tempat yang telah disediakan. Nah, yang ketiga, dilarang ribut. Kira-kira apa kalimat positifnya? Kira-kira dilarang ribut. Tetap tenang atau menjaga ketertiban kelas, sama ya,
kalimat positif seperti apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, atau menjaga kebersihan. Bisa membuang sampah pada tempatnya, bisa juga menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya nomor 10 kan sudah bagus ya. Nomor 11 kira-kira apa? Tidak mengejek. Kalau tidak mengejek berarti kita Iya, tidak boleh mengejek teman. Berarti Kita saling menghargai. Apalagi mematuhi tata tertib. Kemudian dilarang mengambil barang milik teman. Apa kira-kira? Meminta izin ketika ingin memakai barang orang. Ya, meminta izin. Jadi jangan langsung diambil. Ya. Meminta izin jika ingin menggunakan barang milik ingin memakai barang teman. Nah, dari 14 keyakinan kelas, jadi kita sudah sepakati ya. Ada keyakinan kelas, kita yang pertama adalah menjaga ketertiban kelas. Kemudian makan di tempat yang telah disediakan. Menjaga ketertiban kelas, menjaga fasilitas sekolah atau kelas, bersungguh-sungguh saat pelajaran, saling menghargai, harus tepat waktu. Siswa yang pikir datang lebih awal, menjaga kebersihan, memakai pakaian atau seragam lengkap, saling menghargai, mematuhi tertib, menjaga kebersihan, meminta izin jika ingin memakai barang teman. Nah, setelah kita merumuskan keyakinan keras kita ingin lagi mengetahui kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin kita capai dengan membuat keyakinan kelas seperti ini. Contohnya ya, menjaga ketertiban kelas. Nilai kebajikan itu adalah kebersihan. Iya. Kita mau kebersihan. Iya. Selanjutnya makan di tempat yang telah disediakan. Kira-kira apakah dia ikut kebersihan? Kira-kira makan di tempat yang telah disediakan. Kalau Bapak menganggap itu termasuk kebersihan, karena kalau di kelas lagi makan hambur-hambur tidak bersih lagi kelas, atau? Berarti kebersihan. Nah, selanjutnya menjaga ketertiban kelas. Kira-kira ketertiban supaya tidak ribut. Kedisiplinan. Selanjutnya menjaga fasilitas sekolah. Kira-kira kalau tak coret-coret di meja atas bersih atau tidak? Tidak. Berarti kebersihan. Bersungguh-sungguh saat pelajaran. Disiplin atau ketekunan, ya. Nah, bagaimana saling menghargai? Nilai kebajikan apa yang akan kita menghargai?
Nah, dari keyakinan kelas yang kita sudah buat ini adalah kesepakatan kita ya. Kita sudah bersepakat karena bukan Bapak yang mengusulkan apa yang sudah kita tulis tadi, tapi ini adalah hasil kesepakatan kita ya. Jadi nanti kalau ada anak-anakku sekalian yang tidak menjaga kebersihan kelas, berarti harus menerima konsekuensi. Jadi dia tidak disuruh, tetap dilaksanakan. Jadi beda kalau hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu kita menjalankan sebuah perintah atau tindakan tanpa kita pernah melakukan kesepakatan. Toh? Contohnya, terlambat masuk di kelas 10 menit, umpama ya. Nah, pas masuk langsung ku bilangi sebentar kalau istirahat tinggal kita di kelas selama 10 menit menggantikan keterlambatan tak? Di asing koromor pihak Pak ya. Sudah lama pelajari ini dulu toh? Nah berapa di waktu istirahat? Ya 30 menit. Kalau disuruh lagi tinggal 10 menit, berarti sisa berapa mami itu? Iya, itu adalah sebuah bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini kita sudah sepakati harus datang tepat waktu. Jadi kalau datang kita lambat 10 menit, pasti kita tahu nih, oh datang ke 10, terlambat ke 10 menit. Berarti oh sebentar ini harus tinggal di kelas selama 10 menit. Karena ini adalah konsekuensi yang telah kita sepakati bersama. Begitu nih? Dipahami? Iya. Atau kita ganggu teman tak, langsung kita tambah pakai penggaris lagi tanpa pernah lagi melakukan kesepakatan. Berarti itu adalah hukuman. Tapi kalau seumpama besok-besok ya, besok-besok ini artinya beberapa hari ke depan ya, kemudian diganggu teman tak, nah kusuruh mapel di kelas karena sepakat kita kalau diganggu teman membersihkan lagi dalam kelas ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk konsekuensi karena kita sudah meyakini apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi dipahami terkait dengan keyakinan kelas kita bahwa jika pada suatu saat anak-anakku sekalian melakukan kesalahan, maka ada konsekuensi yang harus kita terima. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita jika kita ingin melakukan sesuatu. Contoh, dalam kita ada ke sekolah, pasti kita memang salah ini. Selama kedatangan sekolah sudah bersepakat sama guruku bahwa kita harus datang tepat waktu. Tetapi karena terlambat saya tahu konsekuensinya seumpama membersihkan WC atau menyiram bunga. Begitu nanti? Oke. Nah, ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini? Tidak ada, Ji? Berarti kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita bahas, Ji? Oke, kalau begitu untuk keyakinan kelas ini mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya, termasuk juga saya ya. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya untuk anak-anakku sekalian, tetapi juga untuk semua
semua warga sekolah. Ya, jadi kalau ada kesempatan, saya ingin berbicara dengan kepala sekolah terkait dengan keyakinan sekolah, karena ini kan kita baru keyakinan swasta. Ya, keyakinan swasta ini apa yang akan kita lakukan selama di kelas 5 ya. Nah, kalau nanti ini juga menerapkan untuk secara keseluruhan, saya akan tahu ada masalah tadi. Oke, jadi begitu anak-anakku sekalian, apa yang kita sepakati hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.